Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa gitu kan, udah sore lagi nih, dan di luar rumah tuh kan harus pakai masker. Saya pengen nyampein bahwa ternyata semakin hari itu kalau kita makin sabar untuk neliti itu kan, lihat pelan-pelan dalam-dalam gitu kan, itu ternyata yang aneh itu jadi suka kelihatan. Jujur aja nggak mudah gitu kan untuk kasus-kasus yang lama itu, tapi kami ketika hari ini diskusi gitu kan, terus hari ini kita coba kutak-atik setelah kemarin beberapa hari yang lalu ketemu gimana bisa gitu kan sertifikat Parobet yang 139 itu, yang sertifikatin itu yang mengeluarkan kan BPN. Itu tahun 70-an awal gitu kan. Jadi kalau perusahaan yang aku memiliki dan ngambilnya itu pasti belum ada lagi, jangan-jangan itu kan. Kemudian juga kita bilang juga bahwa ketika mau minjem uang gitu kan, itu dijaminkan juga diteliti lagi oleh BPN. Dan yang ketiga itu ketika waktu mau dijual oleh Kementerian Keuangan di lelang negara juga dilakukan lagi proses itu. Jadi udah 3 kali gitu kan, dan Parabet ngasih sertifikatnya. Tapi yang menarik itu di tahun 91 itu Kementerian Keuangan mengeluarkan surat bahwa giriknya Parabet 1090 itu dipegang Sadwa, dan giriknya mereka perusahaan itu gitu kan, itu 868 itu di tempat yang lain, di petukangan gitu kan. Jadi dua-dua giriknya itu ada. Nah yang hari ini ketemu itu yang menurut kami lucu gitu kan, kenapa keputusan pengadilan yang risalah lelangnya 388 yang gak pernah ada, terus giriknya juga udah jelas-jelas beda gitu kan, tetapi yang dibatalkan itu oleh Badan Pertanahan itu justru sertifikat hak miliknya Parobet gitu, yang diakui oleh, silakan aja tanya juga gitu kan, BPN itu yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik, itu justru yang dibatalkan. Dan yang menarik itu adalah kenapa kalau mereka itu memang punya girik 868 gitu kan, itu aja yang dijadiin sertifikat SHGB-nya gitu. Jadi jangan-jangan dia menggunakan girik yang lain di tempat yang lain, kemudian di pengadilan keputusannya beda, tapi berdasarkan keputusan yang nggak nyambung ini batalin punya Parobet, tanahnya Parobet dijadiin tanah negara gitu kan. Kemudian yang lucu ini menjadi alas hak SHGB-nya yang baru gitu. Ini kan jadi nggak nyambung banget gitu kan. Dan hari ini juga tadi kebuka lagi bahwa ternyata dulu pernah ada surat juga dari Pak Arianto Sutadi gitu kan, yang intinya adalah bahwa Kanwil BPN Jakarta Utara untuk meneliti lagi, tapi menurut Parobet tidak pernah ada tindak lanjutnya. Nah tahun 2020 ini juga gitu kan, Kementerian Keuangan ngirim surat lagi ke BPN gitu kan, bahwa harus diproses lah sesuai ketentuan yang berlaku. Terus kalau udah berlapis dan aneh-aneh begini gitu kan, apakah ini akan terus dibiarkan gitu kan, jadi makin rame, semua orang tahu gitu kan bahwa kesannya tuh ada yang ditutup-tutupi kemudian dan yang lain-lain. Padahal kalau kita lihat sederhana sekali, yang terbuka saja gitu kan, mari kita cari deh di mana salahnya Parobet. Parobet beli dengan uang yang benar, beli ke kantor lelang negara, kemudian itu sertifikatnya dikasih ke Parobet. Di mana dosanya Parobet sehingga sertifikatnya sampai tahun 2020 dari tahun 91 berproses macam-macam gitu kan, itu tidak pernah selesai, malah dari tahun 90 kalau nggak salah dengar. Jadi
marilah kita terbuka gitu kan, dalam artian ini mau berapa tahun lagi gitu diselesaikan yang seperti ini gitu kan, masa nggak mampu nyelesain yang seperti ini gitu kan, dan udah saatnya semoga yang seperti ini diselesaikan, karena ini dalam pandangan kami sudah clear sekali, dan kalau ini tidak ada perubahan, kalau ini tetap dipertahankan, hampir yakin bahwa ada sesuatu yang harus secara revolusioner diperbaiki di sana gitu. Padahal kalau kami berpikirnya adalah dibuka ketika ini benar gitu kan. Kalau mau, dan sudah terbukti memang benar, dan ini dulu ada kesalahan di masa lalu, ketika ini bisa dibeli gitu kan, semuanya bisa selesai dengan proses transformasi. Tetapi kalau memang diharapkan bahwa ini meledak dulu gitu kan, kemudian semua orang tahu bahwa ada persoalan yang seperti ini gitu kan, dan diharapkan juga ada proses keterbukaan dan membuka ini semua gitu kan, maka itu pilihannya. Dan pilihan itu sebetulnya bukan diminta oleh Pak Robert yang bolak-balik, bukan diminta oleh siapa-siapa, tapi yang megang amanah dan kewenangan yang diharapkan itu membuka sendiri kemudian menyelesaikan sendiri, itu tidak melakukannya. Jadi kita sih berharap tetap mudah-mudahan hatinya terbuka, pikirannya terbuka, ayo kita lihat datanya, ketemu gitu kan, sama-sama kita selesaikan, dalam arti yang benar ya harus benar gitu kan. Tetapi kalau memang itu tetap tidak dilakukan, maka proses ini akan terus terjadi, dalam artian orang akan makin tahu bahwa sertifikat hak milik saja sebetulnya belum aman, dan itu masih tetap berbahaya jika kasus seperti ini terus dibiarkan. Dan beli dari Kementerian Keuangan yang jelas-jelas juga prudent, itu tetap berbahaya, dan ini adalah salah satu buktinya. Demikian, mudah-mudahan ini segera diselesaikan. Terima kasih.